Ya baik, terima kasih. Kembali lagi bersama saya atas nama Alexis Fantus. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mereview sebuah buku dengan judul The Pollution Descent. Untuk tidak berpanjang waktu, saya langsung dengan pembahasan mengenai buku ini. Buku ini terdiri dari 7 bab. Oke, baik, saya akan menjelas dari setiap bab. Yang pertama, bab 1 berbicara mengenai protes kontrol dan kepolisian. Nah, tindakan mulai meningkat ketika anggota gugus pangan dengan panduan unik antara non kekerasan, politik, dan spiritualis mulai berdatangan. Lalu lintas juga meningkat dan segera keduanya melalui hubungan terjalin dengan baik. Dalam 10 tahun terakhir, cerdikawan semakin tertarik pada kebijakan protes dan pengaruh terhadap gerakan sosial. Dan sejumlah studi berfokus pada bagian resepsi akan berhenti atau melambat gerakan sosial. Sebagai contoh, beberapa sarjana menemukan bahwa aktivitas bergesernya dari kekerasan ke aktivitas non-kekerasan ketika dihadapkan pada resepsi dengan kekerasan, dan bahwa jenis rezim negara yang memprediksi bentuk resepsi dan bagaimana gerakan akan menanggapinya. Tindakan ini adalah titik nyala kerusakan dramatis yang mengubah keseimbangan dari keteraturan menjadi kekacauan. Pada akhirnya konteks titik nyala bersifat struktural. Kemudian saya lanjut dengan bab 2. Bab 2 di sini kita berbicara mengenai perspektif tentang pengadilan perbedaan pendapat. Nah, di sini sebagai konsep, kontrol sosial memiliki hidup sendiri. Banyak yang telah ditulis tentang dari perspektif sosiologis, kriminologi, politik, dan postmodern. Para sarjanawan menggunakan istilah tersebut dalam studi tentang beragam topik seperti penyimpangan, hukum, perselisihan, dan supremasi hukum. Dan sains dan teknologi dalam masyarakat penginstruksi. Tujuan saya dalam bab ini bukanlah untuk secara definitif meninjau semua pertimbangan ilmiah tentang kontrol sosial ini. Sebaiknya saya menyajikan kerangka teoris yang menjembatani sebagai politik sosiologis dan postmodern.
tentang kontrol sosial untuk menyelidiki taktik negara dalam mengendalikan perbedaan pendapat dan gerakan radikal. Menurut Thomas Hobbes dan Stanley Kuhn, teori kontrol sosial bersumber dari teori politik dan sosial klasik. Thomas Hobbes misalnya berfokus pada kemunculan negara demokratis liberal. Masing-masing bergelut dengan bagaimana pemerintah mengatur warganya sambil melindungi hak dan kebebasan alami mereka. Di bab 2 ini sebenarnya panjang, tapi saya ambil yang inti-inti saja. Dan kita lanjut dengan bab 3. Bab 3 di sini berbicara tentang anti globalisasi gerakan. Ada banyak ragam pendapat tentang apa yang terjadi gerakan dan asal usulnya. Namun juga jelas bahwa mempelajari kendala waktu, kendala bahasa, dan akal sehat. Nah, fokus saya dalam buku ini hanya di Amerika Utara saja sebagai contoh ya, termasuk ke Meksiko, kemudian Amerika Serikat dan Kanada. Saya secara sadar dan hati-hati menetapkan gerakan seperti yang dihadapinya melalui protes lembaga-lembaga global dan regional yang tugas utamanya adalah untuk mempromosikan atau mengembangkan globalisasi perusahaan melalui kebijakan pasar neoliberal. Nah, kita lanjut dengan bab 3. Bab 3 di sini berbicara pengendalian sosial dan hukum. Penerapan undang-undang anti doping secara selektif oleh penegak hukum berdampak menarik pada pengunjuk rasa. Yang penting pengumuman publik tentang undang-undang tersebut beberapa bulan sebelum protes bantuan membangun suatu ketentuan. Pada gilirannya, ketentuan ini menciptakan konflik dalam gerakan, seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Nah, pada pertemuan di sini aktivisnya pada pertemuan ini, juru bicara yang diadakan larut malam di sebuah gereja komunitas di Amerika Serikat. Sekitar 300 aktivitas berkumpul untuk merencanakan kegiatan keesokan harinya. Kita melihat situasi ini berkali-kali saat kita mengeksplorasikan bentuk kontrol yang lebih halus. Nah, kita lanjut dengan bab 5. Bab 5 di sini berbicara tentang fisik pengendalian of speech. Organisasi paradigma dunia bertemu di Seattle untuk meluncurkan putaran negosiasi perdagangan milenial. Bersama dengan pertemuan tersebut, hadir pula ribuan pengunjuk rasa dari seluruh dunia yang melakukan demonstrasi jalanan besar-besaran di luar tempat pertemuan. Dengan menggunakan model basis jaringan, pengunjuk rasa yang diatur dengan sekitar kelompok aktivis untuk memblokir lalu lintas, menutup persimpangan dan mengunci pintu masuk
ke gedung. Oke, baik, kita lanjut dengan bab 6. Bab 6 di sini berbicara mengenai pengendalian psikolog of speech. Bagaimana taktik psikologis untuk mengendalikan protes, membangun makna aktivisme anti globalisasi melalui kampanye hubungan masyarakat dan pesan media. Taktik plus psikologis adalah teknik kontrol sosial yang beroperasi pada tingkat pikiran dengan bertujuan untuk menciptakan ketakutan dan mempersulit pengunjuk rasa untuk berhasil bergerak. Baik, kita lanjut dengan bab 7. Bab 7 di sini berbicara tentang penegak hukum dan kontrol. Berpendapat bahwa model resepsi selalu mengikuti inovasi dalam perlawanan. Bukan sebaiknya mereka menyarankan bahwa pembangkang adalah inovator. Dibutuhkan cara-cara baru untuk melawan dan menantang status. Negara kemudian menerap bentuk-bentuk kontrol baru untuk mengurangi tantangan terhadap kekuasaannya. Sebagai tanggapan, negara bekerja sama dengan lembaga-lembaga kepolisian telah mengembangkan teknik baru untuk meminimalkan potensi gangguan. Seperti yang telah saya tunjukkan di seluruh buku ini, teknik-teknik mencakup pemetaan yang cermat dan penguatan ruang, serta pengumuman pembatasan hukum dan kampanye. Seperti yang diprediksi oleh Hart dan Negri, mereka harus mengendalikan bentuk-bentuk baru dan menyiarkan pesan mereka. Jika tidak, pergerakan beresiko menjadi tidak penting. Ya, mungkin itu saja video yang saya buat menyangkut dengan review buku ini. Atas perhatian saya ucapkan limpah terima kasih.